Semangat ibu, semangat. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah dibuka ya bukunya Fikih tentang pernikahan dalam Islam dan hikmahnya. Ya, di sini Ibu sudah buatkan slideshow tentang pengertian pernikahan. Bisa ditengok di sini, pengertian pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara perempuan dan laki-laki untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Nah, itu pengertian dari pernikahan. Jadi, pernikahan itu tidak bisa sembarangan ya anak-anak. Harus ada syarat, harus ada rukun, harus ada hukumnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang pertama, syarat-syarat nikah. Apa saja syarat-syarat nikah? Syarat-syarat nikah ada 5. Di sini bisa dilihat, Ibu udah bikin slideshow lagi tentang syarat-syarat nikah. Yang pertama ada mempelai perempuan. Yang kedua ada mempelai laki-laki. Yang ketiga ada wali nikah dari perempuannya. Yang keempat ada saksi nikah. Yang kelima ada ijab qabul. Oke, di sini Ibu akan jelaskan kenapa Bu nikah itu harus ada mempelai laki-lakinya, kenapa harus ada mempelai perempuannya. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi, suatu pernikahan itu bisa dilaksanakan apabila ada laki-laki dan ada perempuan. Dua insan yang bukan mahram dijadikan satu, menjadi pasangan suami istri. Nah, ini syarat sahnya, syarat wajibnya. Harus ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selain itu, harus ada wali nikahnya. Wali nikah ini siapa? Wali nikah ini ada pada perempuan, yaitu bapaknya, bapak kandungnya. Ini bisa menjadi wali nikah mempelai perempuan itu tadi ya. Nah, yang keempat ada saksi nikah. Nah, saksi nikah ini juga nggak boleh sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama merdeka, Islam, balik. Nah, di antara itu kalau tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, itu pun tidak boleh menjadi seorang saksi nikah. Minimal 2 ya saksi nikahnya. Oke, yang terakhir ada ijab qabul. Nah, ini adalah bagian yang terpenting dari pernikahan, yakni ijab qabul. Karena apa? Ijab qabul ini perpindahan tanggung jawab. Oke, sekarang yang kedua yakni rukun-rukun nikah. Nah, rukun nikah ini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua bukan mahram, yang ketiga tidak sedang berhaji, yang keempat wali akad nikah, dan yang terakhir yang kelima tidak ada paksaan. Nah, di sini Ibu akan jelasin. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, apabila nanti kalian menikah, carilah yang seiman, gitu ya. Apabila tidak seiman, ajaklah orang itu ke agama kita, ya. Ajaklah dia untuk menjadi orang yang mu'alaf. Jangan kalian yang menjadi murtad, gitu ya. Terus yang kedua ada bukan mahram. Nah, di sini bukan mahram itu apabila si mempelai wanita atau mempelai laki-lakinya itu tadi menikahi adiknya sendiri atau kakaknya sendiri yang satu darah, yang sama darahnya. Itu tidak boleh ya. Itu nggak boleh. Terus yang ketiga ada tidak sedang berhaji. Di sini maksudnya tidak sedang berhaji itu bukan nggak boleh orang yang berhaji terus menikah, itu nggak boleh, bukan. Tapi alangkah baiknya menerima dia itu setelah dianya pulang haji, atau sebelum dia berangkat haji menikah dulu, atau setelahnya berhaji baru menikah, seperti itu ya. Oke, yang keempat ada wali akad nikah. Nah, ini sama kayak yang syarat-syaratnya tadi. Ada wali akad nikahnya, ini wajib ya. Wali itu dari bapak mempelai perempuan, itu ada ya walinya ya. Terus yang kelima bukan paksaan. Di sini Ibu mau jelasin bukan paksaan, lingkupnya banyak banget ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh
itu aja, perjodohan. Apabila si mempelai wanita ini dijodohkan, nah dia dijodohkannya tidak rela, nah itu namanya paksaan. Begitupun sebaliknya, si cowoknya itu juga begitu, dia terpaksa menikahi wanita ini dalam tanda kutip, seumpama si laki-laki dan si perempuan ini orang tuanya mempunyai bisnis bekerja sama, terus mereka dinikahkan. Nah itu nggak boleh ya, itu kalau bisa dihindari begitu ya. Nah karena kenapa? Menikah itu dari dalam hati, dari dalam diri kita sendiri. Jangan ada paksaan jika ingin menikah, karena yang menjalani kita, bukan orang lain. Nah, nanti takutnya yang tidak diinginkan, naudzubillahi min dzalik, ada perceraian. Terakhir adalah hikmah pernikahan. Nah, di pernikahan itu nanti kalau kita sudah menikah, kita akan mendapatkan apa? Yang pertama, memperoleh ketenangan hidup. Yang kedua, memelihara kesucian diri. Yang ketiga, melaksanakan tuntunan syariat Islam ya. Oke, di sini Ibu sudah jelaskan tentang pernikahan dalam Islam dan hikmahnya. Baiklah, kesimpulan pada pagi hari ini yakni menikahlah kalian apabila kalian sudah mampu secara fisik maupun secara finansial. Dan janganlah kalian menikah hanya karena kalian jatuh cinta, tapi menikahlah kalian apabila kalian merasa surga lebih dekat kepada kalian jika bersama dirinya. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.